Assalamualaikum semuanya. Cincau hijau sago. Buat teman-teman yang suka banget sama persago-sagoan, wajib banget ngumpul di sini karena aku ada sago varian baru ya. Ini tuh mirip banget kayak Minggo sago gitu, cuman ini versi yang cincau teman-teman. Buat kalian yang penasaran sama resepnya, wajib banget nonton sampai habis karena ini tuh resepnya simple dan gampang banget. Buat teman-teman yang penasaran, sebelum nonton jangan lupa subscribe. Yang udah subscribe, yuk langsung aja kita tonton videonya sampai habis. Langsung aja, di sini aku udah didihin air kurang lebih 1,5 liter ya teman-teman ya. Kalau menurut kalian airnya udah mendidih, kita langsung aja masukin sagu mutiaranya. Kalian bisa lihat sendiri ya, ini udah mendidih, kita langsung aja masukin. Setelah sagunya dimasukin, kita rebus kurang lebih 30 menit ya, tergantung kalian aja. Ini untuk apinya aku pakai api sedang. Sambil nungguin aku bakalan buat santannya dulu ya teman-teman ya. Di sini aku udah siapin panci. Aku langsung aja timbang gula pasir karena di sini aku pengen rasanya soft gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini untuk gula pasirnya kurang lebih aku pakai 50 gram aja. Tapi kalau teman-teman pengen sagonya tuh rasanya manis banget, boleh ditambahin sesuai selera. Menurut aku kalau mau ditambahin 50 gram lagi tuh udah cukup ya teman-teman ya. Ini selesai nimbang gula, aku bakalan timbang lagi kental manis. Untuk kental manisnya takarannya kurang lebih 100 sampai 150. Di sini aku pakai 150 gram ya, biar rasa susunya tuh berasa gitu loh teman-teman. Lanjut aku bakalan tambahin garam kurang lebih 1,5 sendok teh ya. Emang takarannya agak banyak biar rasanya tuh lebih gurih gitu. Karena di sini kan aku pakai santan, nggak pakai susu. Lanjut di sini aku ada air bersih, aku bakalan takar airnya kurang lebih 500 ml ya. Ini timbangannya udah selesai. Lanjut aku bakalan masukin 2 bungkus santan. Di sini untuk santannya aku pakai santan kara. Jadi cincau sago kali ini tuh aku pakai santan ya teman-teman ya, enggak pakai susu full cream atau susu evaporasi. Jadi kalau teman-teman nggak suka susu bisa pakai resep ini. Ini tuh pakai santan gitu. Karena aku pengen santan aku tuh agak kental, aku bakalan tambahin tepung maizena ya teman-teman ya. Untuk tepung maizenanya di sini kurang lebih aku pakai 1 sendok makan aja. Di sini untuk tepung maizenanya aku tuh pakai tepung maizena curah ya. Jadi hitungannya tuh jauh-jauh lebih murah. Kalau semua bahan udah masuk, kita langsung aja aduk dan kita masak seperti biasa ya. Ini kita masak santannya pakai api sedang sambil terus diaduk ya, biar santannya tuh nggak pecah. Coba dong komen teman-teman, menurut kalian kenapa santannya itu nggak boleh pecah? Kalau setahu aku kan biar rasa santannya tuh tetap ada gitu loh. Tapi kalau menurut kalian gimana? Jadi kalau kalian tahu jawabannya langsung aja komen. Nanti komen yang paling banyak like-nya aku bakalan kirimin uang jajan. Jadi langsung aja like sekarang juga. Ini santannya udah mendidih dan udah kental juga. Kita lanjut ke sagonya ya. Dan sagonya juga kurang lebih udah mateng. Kalau udah mateng kita langsung aja cuci sagonya sampai dia tuh nggak berlendir. Selesai itu kita langsung aja masukin cincau hijau yang aku buat kemarin. Sorry banget ya teman-teman ya, cincau hijau aku tuh sebenarnya udah kayak 2 atau 3 harian gitu. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya, teksturnya tuh atau kualitasnya menurun. Cuman karena aku lagi pengen banget buat cincau sago, jadi tetap aku pakai aja ya. Jadi untuk satu resep ini cincau hijaunya tuh aku pakai 2 kotak seperti ini. Jadi kalau kalian lihat cincau sagonya teksturnya agak aneh kayak gini, maklumin ya teman-teman ya. Soalnya kan aku nggak pakai pengawet sama sekali. Dan kemarin waktu aku pas bekuin dia di suhu ruangan, aku tuh lupa masukin ke dalam kulkas, jadi kualitasnya agak menurun gitu loh teman-teman. Jadi kalian bisa lihat sendiri, dia tuh sebenarnya jadi cuman kayak lembek banget gitu nggak sih? Tapi nggak apa-apa lah ya. Ini aku langsung aja tambahin sagu mutiara yang udah aku masak dan udah aku cuci bersih. Ini dimasukin aja semuanya ya teman-teman ya. Lanjut aku bakalan masukin santan yang udah aku buat tadi.
Ini tuh rasanya soft gitu loh teman-teman. Kalau teman-teman pengen rasanya lebih manis, mending ditambahin di awal tadi ya. Di awal tadi kan aku gulanya pakainya 50 gram ya. Kalau bisa ditambahin aja gulanya. Soalnya kalau udah dimasukin kayak gini, kita tambahin kental manis, rasanya tuh manis banget gitu loh teman-teman. Santannya jadi hilang. Jadi kalau teman-teman buat ini, menurut kalian suka manis, ditambahin gula di awal, jadi jangan ditambahin setelah adonannya jadi ya. Soalnya ini tuh aku pas nyobain di awal, rasa santannya tuh berasa, cuman kurang manis, dan aku sok ngide ditambahin kental manis kurang lebih 100 gram, dan ternyata rasanya tuh susu banget gitu loh, kayak manis banget gitu loh teman-teman. Jadi santannya hilang dan aku menyesal. Jadi di sini aku kasih tahu di awal kalau kalian buat ini, kalau pengen santannya tuh kuat gitu kan, kental manisnya masukinya di awal aja ya teman-teman ya, jangan terakhir seperti ini. Soalnya kalau terakhir kayak gini, ini tuh rasanya kayak susu gitu loh, padahal aku ngindarin susu dan ternyata rasanya tuh susu gitu, paham gak sih? Ini cincau sagu aku tuh udah jadi, kalian bisa lihat sendiri karena insiden aku terlambat masukin ke dalam kulkas. Kalian bisa lihat sendiri setelah dibuat ini tuh jadi kayak lumut gitu loh teman-teman. Kalian bisa lihat ya, jadi kayak sagonya berbentuk lumut, tapi menurut aku ini tuh rasanya masih oke ya. Jadi walaupun kualitasnya menurun, cincaunya tuh masih oke. Tapi buat kalian yang tahu, cincau hijau ini tuh nyimpennya tuh nggak bisa lama-lama teman-teman. Kalau disimpan di kulkas 2 hari aja, kalau kita cara pembuatannya salah atau nggak benar, dia tuh gampang basi gitu. Jadi kalau teman-teman buat cincau hijau ini harus habis cepet ya. Jadi kalau teman-teman pengen cincaunya tuh yang awet gitu, mending kalian buat cincau hitam yang aku buat kemarin 1 tahun yang lalu. Aku pernah buat cincau hitam dan itu tuh bisa awet di dalam kulkas. Jadi kalau kalian gak mau cincau hijau, mending buat cincau hitam aja. Aku bakalan kasih linknya di sini ya teman-teman ya. Tapi kalau kalian pengen banget buat cincau hijau ini terus nggak punya tanamannya, tenang teman-teman, aku bakalan kasih linknya juga di deskripsi. Dan ini dia hasilnya setelah aku masukin tin wall 300 gram. Sebenarnya nggak harus dimasukin tin wall, dimasukin cup aja nggak apa-apa, tapi karena aku pengen dimasukin ke tin wall, jadi aku masukin aja kurang lebih seperti ini. Kenapa nggak aku masukin ke 200 gram? Karena menurut aku kalau 200 gram itu kayak kecil banget gak sih teman-teman, lebih puasan yang 300 gram gak sih? Dan satu resep ini jadinya kalau nggak salah 9 atau 10 bungkus gitu, aku lupa banget. Tapi ini buat teman-teman yang nggak suka cincau yang pakai gula merah, wajib banget sih nyobain ini, karena ini tuh rasanya nggak cendol banget gitu loh. Tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang aku sampaikan tadi pas aku nyobain di awal, rasa santannya tuh bener-bener santan gurih, enak banget gitu loh teman-teman. Cuman karena aku udah tambahin kental manis kan, jadi rasanya susu banget gitu loh. Buat teman-teman yang mau ikutan giveaway aku, untuk cara dan ketentuannya kalian bisa langsung aja cek di sini ya. Buat teman-teman yang udah ikutan giveaway, thank you banyak. Jangan lupa share ke teman-teman kalian, minta tolong ke teman-teman kalian buat ngebantu like komenan kalian. Nanti komen yang paling banyak like-nya aku bakalan kirimin uang jajan. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.